Ada seorang ibu yang melahirkan di jalan, anaknya masih ada plasenta, masih ada tali pusernya, tapi berujung ditangkap polisi. Please banget ini harus nonton sampai habis, karena ini plot twist yang bener-bener gila banget, dan gue yakin banget lu belum pernah nemuin kasus yang separah ini. What's wrong, man? I ate my baby and I tried to get to Idabel Hospital where my Idabel? Yeah, my husband's up there. You get birth on the side of the road or something? What's the doctor gonna find when he comes in and checks you? They can tell. When he looks, he can tell in about a second if you get birth or not. Okay. She doesn't look like she had a baby. It doesn't? No, Okay. does not look like she had a baby there. Namanya Taylor Morton Parker, dia itu lahirnya 8 Desember 1992 dan sekarang itu dia tinggalnya di Texas. Jadi Taylor ini nelfon 911 di jalan karena dia itu katanya ngelahirin di jalan, di mobil. Itu dia bawa sama bayinya itu masih ada plasentanya, terus habis itu masih ada tali pusernya. Dan ketika dia nelfon 911, dia itu bener-bener panik banget karena di belakang katanya dia tuh dikejar-kejar sama polisi. Akhirnya dia menepi lah. Ketika si Taylor lagi nelfon 911, dia bilang katanya gue dikejar sama polisi di belakang. Ini gimana, gue harus bawa bayi gue karena gue lahiran di jalan. Katanya gitu kan. Akhirnya dia menepi, akhirnya disamperin lah sama polisi situ. Ditanya, lo ngelahirin? Ya ini gue ngelahirin gimana ya, lo ngelahiran di mana? Dia katanya bilang lahiran di DeKalb di Texas katanya. Dan dia mau ke rumah sakit pada saat itu. Terus abis itu polisi itu nggak bisa langsung bawa dia karena tetap butuh petugas medis untuk bawa si Taylor ini kan ke rumah sakit di Idabel, namanya rumah sakit Idabel. Terus habis itu kata si Taylor, udah lo cepetan deh katanya, ini anak gue nanti gimana nih katanya. Karena umurnya baru 35 menit, gue udah ngelahirin di jalan gimana nih, blablabla. Panik dong. Oke, akhirnya petugas medis datang, terus abis itu di rumah sakit, terus anaknya ditaruh di mana, gue nggak tahu, mungkin dicek sama dokter dan segala macamnya, sampai akhirnya ini sebenarnya nggak bisa diduga-duga sama sekali ya. Jadi sesampai dia di rumah sakit, bukannya sebenarnya dia udah dapat pertolongan medis dan segala macamnya, shock lah segala macam karena habis ngelahirin itu kan. Tapi ini yang bikin dia dikerubunin banyak polisi. Kenapa dia bisa dikerubunin banyak polisi? Sini gue ceritain. Jadi Taylor ini punya 2 anak sebelumnya dari pernikahan dia yang sebelumnya. Nah si Taylor ini tinggalnya itu di daerah Boston kalau nggak salah. Nah terus si Taylor ini karena dia udah jadi single mother lah jatuhnya ya. Dia mau cari cowok lagi lah, mau cari suami lagi. Ketemulah sama Wade Griffin. Wade Griffin ini itu dia cowboy, dia pemburu babi hutan. Ini gue seriusan, gue gak bercanda. Jadi dia ini pemburu babi hutan, cowboy di daerah Texas. Terus abis itu ketemunya itu di acara rodeo. Jadi Taylor sama Wade ini ketemunya itu di acara rodeo. Nah karena si Taylor ini bener-bener ngejar-ngejar si Wade banget, ya udah akhirnya Wade juga suka lah sama si Taylor. Akhirnya Wade ngenalin si Taylor ini ke keluarganya. Nah terus si Taylor nih cerita sama si Wade, katanya dia ini berasal dari keluarga yang kaya. Terus nenek kakeknya itu punya sumur minyak di daerah Sulphur River, katanya gitu. Terus nanti si Taylor ini bakal dapat warisan sekitar $8 juta, katanya gitu. Nah kenapa sih si Taylor nih nggak bisa ngenalin Wade ke ibunya? Karena kata Taylor, si nyokapnya ini nih gak pengen kalau si Taylor ini dapat warisan. Jadi mereka intinya ribut lah masalah si warisan ini. Jadi karena si Taylor sama nyokapnya itu gak akur, nyokap itu bilang, lo tuh gak akan pernah dapat warisan dari nenek lo sepeser pun. Nah, makin menjauh lah si Taylor sama nyokapnya kan. Sampai akhirnya Taylor memutuskan untuk tinggal bareng sama si Wade. Taylor nih bener-bener rajin banget kalau misalnya si Wade lagi kerja. Jadi dia tuh selalu memastikan bahwa kalau misalnya si Wade nanti pulang, itu makanan enak lah apa segala macam udah disediain. Jadi bener-bener kayak nih gue nih bisa jadi istri yang baik nih gitu. Dan lu tahu apa? Itu diwujudin sama si Taylor. Taylor beli peternakan, itu bener-bener 200 hektar. Terus beliin truk gitu, truk yang kayak buat bajak sawah lah apa segala macam. Sampai akhirnya si Taylor ini beli mobil gitu sedan. Terus ngomong sama nyokapnya Wade, lu suka gak sama mobil baru gue? Katanya gitu. Terus nyokapnya Wade kayak, iya suka, bagus ya. Yaudah ini buat lu. Ternyata Taylor beliin mobil itu buat nyokapnya Wade. Jadi bener-bener baik banget. Nah, peternakan yang mereka beli itu ada di Oklahoma. Jadi di Oklahoma itu mereka beli 200 hektar peternakan sama ternak-ternaknya juga. Terus si Taylor ini benar-benar ngebantu mimpinya Wade untuk punya peternakan yang gede banget. Terus di Christmas 2019 di acara Natal, si Taylor nih presentasi lah ke keluarganya si Wade bahwa mereka nih habis beli peternakan, habis beli ternak di daerah mana, bla 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 segala macam, itu menjelaskan. Cuma di situ cuma si Taylor aja yang presentasi istilahnya. Si Wade nih nggak ikutan presentasi.
3 minggu kemudian, tiba-tiba ada orang nelfon nyokapnya si Wade. Bilang katanya, masalah mobil lah intinya gitu kan. Nih mobil gimana ya? Mobil gua kenapa memang? Kata nyokapnya Wade. Terus habis itu kata si nyokapnya Wade, emang mobil gua ada masalah apa ya? Orang dealer bilang mobil itu belum dibayar sama si Taylor. Katanya gitu. Gue sih sebenarnya belum paham kenapa mobil bisa 3 minggu di tangan yang punya ya. Mungkin kalau di sana, di luar negeri, kebijakannya gitu kali ya. Kalau di sini kan kita harus bayar dulu gitu kan. Nah kalau di sana gue nggak paham nih, mungkin kayak gitu. Nah, karena tadi Taylor sama Wade itu beli peternakan, akhirnya Taylor sama Wade itu ke agen properti, terus habis itu bilang mau beli peternakan dan lain-lain gitu kan. Sampai akhirnya harus verifikasi bank karena si Taylor ini mau beli peternakan itu cash, bener-bener cash. Jadi ya menurut orang properti kayak gue harus tahu nih aliran dananya dari mana, dana warisannya dari mana, bla bla segala macam. Cuma bank itu minta persetujuan nih sama si Taylor. Boleh nggak ya gue kasih tahu isi rekening lo, terus habis itu dana lo dari mana bla bla segala macam. Habis itu ternyata si orang properti dapat email bahwa nggak boleh dari Taylornya jadi menolak kayak nggak boleh dicek lah katanya gitu. Akhirnya ya udah dong nggak jadi ngecek. Karena tadi nggak boleh ngecek uangnya itu kemana sama pengacaranya bla segala macam karena si Taylornya juga tidak mengizinkan, sampai akhirnya dia bilang nih si Taylor nelfon sama orang agennya, nanti paman gua mau ngasih duit jaminan sekitar $300.000 katanya, nanti di split lah jadi $150.000 sama $150.000, jadi itu kayak duit jaminan gitu biar si agennya mau. Nah terus si Taylor ini dia tuh udah kenal banget sama teman-temannya Wade, sama keluarganya si Wade apa segala macam. Tapi di situ dia sempat ngechat temennya si Wade namanya Connie sama istrinya Stephanie. Dia bilang katanya si Wade ini kenapa ya kok agak kayak gitu sama gue kayak nggak peduli, nggak kali perasaan lo aja bla bla segala macam gitu kan. Terus dia datang ke rumah tantenya Wade namanya Angela. Dia bilang kayak kok gue kayaknya hamil ya. Lu tau dari mana lo hamil? Gitu kata tantenya. Emang lu udah ngecek? Ya gue nggak ngecek, cuma gue ngelihat kayaknya aura gue nih aura hamil gitu. Apa gue harus bilang ya sama si Wade? Terus kata tantenya, lo jangan bilang dulu. Kalau lo udah ngecek, baru lo bilang sama Wade. Katanya gitu kata tantenya. Akhirnya, dia bener bilang sama si Wade bahwa dia itu hamil. Terus abis itu si tantenya tadi, tantenya Wade yang namanya Angela, itu nemenin si Taylor buat cek kehamilan. Dan hasilnya bener, positif hamil. Terus abis itu udah ada kayak bukti, oh dia positif hamil gitu ya, surat keterangan kesehatan gitu segala macamnya. Kalau si Taylor ini hamil, akhirnya si Taylor ini ngabarin keluarganya Wade sama ngabarin teman-temannya Wade juga. Nah di Februari 2020 udah di usia kehamilannya itu 2 bulan, akhirnya si Taylor ini memutuskan untuk gender reveal katanya. Dan dia tuh ngundang si teman-temannya Wade, terus abis itu keluarganya Wade. Nah terus bisa ditanya, lu ngundang ini nggak nyokap bokap lo? Jangan nyokap gue, bokap gue aja. Akhirnya si Taylor ini ngundang bokapnya sama 2 anaknya nih. Terus habis itu si kertas gender reveal-nya, anaknya perempuan atau laki itu dikirim ke temennya si Wade, si Stephanie, sama si tantenya yang Angela. Nah di situ tertulis kelaminnya adalah perempuan, dan di situ tantenya si Angela juga bilang katanya, oh anaknya perempuan nih ya. Tapi di situ si Stephanie tuh curiga, kok ini tulisannya 2016 ya, sementara ini tahun 2020. Ditanya lah sama si Taylor, ini kok 2016 ya, bukannya harusnya 2020, salah nih tanggalnya, katanya gitu. Terus habis itu Taylor bilang, oh bentar, gue telepon dulu ya dokter gue katanya. Terus mungkin ala-ala lah segala macam, gak paham gue ya. Terus habis itu dia nelfon Stephanie lagi. Oh ternyata gak apa-apa, di situ bener kok jenis kelaminnya memang perempuan. Cuma pada hari itu ada 200 cetakan di lab nih yang salah cetak katanya gitu. Jadi oke lah, tetap percaya tuh di situ tuh. Nah di bulan Maret 2020 dia tuh bikin gender reveal itu berarti di kehamilan dia ke 3 bulan gitu kan. Di situ seru-seru aja, terus abis itu ada bokapnya, ada anaknya 2, ada saudara-saudaranya Wade, ada teman-temannya Wade di situ kayak ya udah berjalan mulus aja kayak biasa gender reveal. Terus karena si Taylor ini emang suka banget upload di sosmed, akhirnya karena mereka foto-foto dan segala macam, ditulislah it's a girl katanya gitu. Terus nama anaknya Clancy. Jadi Clancy ini itu udah dipikirin sama si Wade. Jadi Wade itu bilang ke nyokapnya, kalau misalnya nanti punya anak, mau punya anak namanya Clancy gitu. Terus abis si Taylor posting itu, ternyata temennya si Taylor namanya Mackenzie Bright, kita panggilnya Kenzie aja ya. Nah si Kenzie nih kaget, loh kok gender reveal hamil? Lah si Taylor mah udah gak bisa ngelahirin karena dia ini histerektomi. Jadi histerektomi itu jatuhnya lu tuh udah gak bisa punya anak karena si dari saluran tuba lu itu tuh udah diangkat rahimnya, istilahnya kayak gitu.
Jadi si Taylor ini kan punya anak udah 2 sebenarnya kan sebelumnya. Jadi dia tuh pertama hamil dan lahiran di umur 17 tahun dan yang kedua itu di umur 21 tahun. Nah, di umur 21 tahun ini, 1 tahun setelah dia kelahiran anak keduanya, dia itu harus di histerektomi. Jadi histerektominya itu dikarenakan dia itu hamil di luar kandungan. Makanya rahimnya tuh udah nggak ada, udah diangkat. Nah, jadi RS tuh nggak bisa ngebocorin data seenaknya itu dimanapun ya, karena jatuhnya itu kan dia melindungi data diri pasien dan segala macamnya. Terus habis itu kecuali itu tuh bener-bener kayak membahayakan banget, mungkin baru bisa tuh gitu. Nah terus si Kenzie ini, dia tuh bilang kayak, ini tuh sebenarnya aneh deh, karena memang dari zaman kita temenan dulu, si Taylor nih penyakitan banget, entah stroke lah, entah skoliosis lah, entar tiba-tiba kejang lah, entar kanker lah katanya. Dia ini penyakitan, katanya gitu. Ini menurut ceritanya si Kenzie ya, jadi si Kenzie ini cerita katanya, kan waktu itu gue lagi hamil, kata si Kenzie. Itu posisinya, kenapa ya si Taylor tuh kayak kepo banget, kayak pengen tahu apapun yang berhubungan dengan kehamilan gue, katanya gitu. Kayak masalah perkembangan janin lah, sampai mau masuk ke aplikasi tracker kehamilan, sampai mau ikut pas USG, gitu-gitu. Kayak bener-bener mau tahu semua tentang kehamilannya si Kenzie ini. Terus si Taylor pernah bilang, lu mau nggak surrogate buat gue? Jadi surrogate itu kayak ibu pengganti. Jadi jatuhnya nanti yang hamil itu si orang lain, tapi tetap untuk dari sel telur dan segala macamnya itu punya si Taylor. Lu mau nggak gantiin gue jadi surrogate gue, katanya. Jadi nanti gue kasih $50.000 deh, katanya. Di situ teman-temannya pada apa? Pada takut. Pertama, dia mau masuk ke aplikasi tracker kehamilan si Kenzie. Kedua, kok nih anak tiba-tiba kayak mau surrogate? Kenapa gitu? Habis itu si Stephanie, temennya Wade ya, dia nelfon lah ke rumah sakit itu kayak, gue curiga nih sama si kertas gender reveal tadi. Masa iya sih salah cetak rumah sakit tahun 2016 ke 2020, 2020 ke 2016 gitu kan. Kayak aneh gitu. Akhirnya dia telepon lah rumah sakit kayak, gue mau nanya apa bener ada pasien namanya Taylor Merton Parker, terus abis itu kehamilannya ini segala macam, ini bener gak ya? Nah pihak rumah sakit yang tadi gue bilang tidak bisa memberitahu itu karena itu sesuai prosedur mereka dan itu kayak ya itu data diri pasien. Cuma pihak rumah sakit bilang, kan dikirimin ya, jadi ada kertasnya gitu dikirimin, ini kayak gini, ini punya kalian bukan? Rumah sakit cuma bisa bilang, kita nggak pernah ngeluarin kertas yang kayak gitu, katanya gitu. Terus habis itu ditanya, enggak tapi gue mau nanya, ini hamil nggak? Katanya gitu. Ya karena si pihak rumah sakit nggak bisa bilang, akhirnya pihak rumah sakit cuma bilang gini, ikutin sesuai insting lo aja, katanya gitu. Kalau misalnya kalian tanya, tapi kan waktu itu udah dicek nih, pas dia sama Angela, sama tantenya si Wade. Jadi ternyata ditanyalah sama si Stephanie, lu waktu itu masuk gak sih ke ruang dokter pas pemeriksaan USG itu segala macam? Oh gue gak masuk, gue cuma nganterin doang, gue nunggu di luar, katanya gitu. Ya udah lumayan mulai kayak curiga gitu kan. Jadi tiba-tiba keluarganya Wade itu dapat ancaman, dapat chat ancaman gitu. Intinya kayak lu jangan sama si Taylor lagi bla 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 segala macam, intinya gitu kan. Terus di situ kan kayak temennya Wade, saudaranya Wade, pokoknya keluarganya, nyokap bokapnya Wade itu dapat semua chat itu. Nyokapnya Wade bilang dong sama si Wade-nya, ini gue dapet chat kayak gini nih, ini gimana? Oh bukan, itu nyokapnya emang gila loh segala macam. Gue udah nanya kok sama si Taylor gitu. Nah terus alasan si Taylor adalah kenapa nyokapnya kayak gitu? Ya karena nyokapnya nggak pengen anak dari si Wade itu katanya. Terus habis itu nggak kepengen si Taylor ini dapat warisan neneknya. Intinya kayak gitu. Jadi si Taylor nih kalau misalnya bisa kita lihat dia itu pembohong. Jadi selain si Kenzie sahabatnya dia, ya sahabatnya si Taylor. Jadi tuh sebenarnya bukan sahabatnya doang yang dibohongin. Itu tuh sampai orang-orang kantor, apa segala macam, itu tuh dibohongin juga. Jadi bener-bener semuanya kena. Jadi bosnya sempat bilang, katanya kayak misalnya bosnya cerita nih sama si Taylor, ya anak gue sakit loh segala macam. Oh gue juga pernah ngerasain itu kok. Terus misalnya ada lagi orang cerita, gue kayak gini. Oh gue juga pernah ngerasain itu kok. Malah lebih parah loh segala macam. Jadi intinya si Taylor ini tuh kayak ngambil semua cerita-cerita orang yang sedih loh segala macam itu dijadiin untuk cerita dia. Dan apa yang orang cerita kayak, oh gue ngalamin ini, oh gue juga ngalamin. Enggak, itu semua bohong. Jadi ternyata si Taylor ini tidak pernah mengalami itu. Kayak sakit apa segala macam, itu ternyata semuanya bohong coy. Terus habis itu yang parah lagi ya menurut gue kayak, dia itu berani di email pribadinya dia itu pakai jabatan bosnya. Dan itu ketahuan. Sampai akhirnya dia dikeluarin lah. Jadi si Taylor ini sebelumnya dia itu front office recruiter. Terus habis itu dia dikeluarin gara-gara dia pakai jabatan si bosnya itu untuk di email pribadinya dia. Nah setelah itu, si Taylor ini bikin bisnis fotografer gitulah. Jadi dia jadi fotografer kayak buat maternity, buat kehamilan, terus abis itu lamaran, tunangan, ulang tahun, apa segala macem gitu kan. Terus akhirnya si Taylor ini dapat satu klien. Kliennya ini minta fotoin tuh untuk pertunangan sama pernikahannya dia. Jadi ini menurut
cerita si ibunya klien ya. Jadi si ibunya klien bilang katanya, waktu itu anak gue, nama anaknya Regan. Jadi si Regan ini katanya butuh fotografer yang harganya lumayan murah nih. Akhirnya dikenalin sama temennya, dapatlah si Taylor ini. Oke lah, jadi si Taylor ini jadi fotografer tunangannya sama pernikahannya si Regan ini. Menurut keluarganya si Regan, si Taylor ini bener-bener baik banget. Dia kayak bukan fotografer, dia malah kayak keluarga. Terus orangnya sopan, bersahaja juga katanya. Terus habis itu baru sehari ketemu aja tuh udah bisa deket. Jadi malah kayak bridesmaid sebenarnya, bukan kayak fotografer. Jadi akhirnya deket lah sama Regan, sama keluarganya gitu. Nah, di usia kehamilannya si Taylor yang ke-6 bulan, si Wade ini kepengen ikut kalau misalnya si Taylor itu lagi periksa kehamilan. Cuma, kata si Wade, waktu itu posisinya adalah social distancing lah ya, posisinya COVID. Jadi gue gak bisa ikut, katanya gitu. Cuma, ada beberapa waktu misalnya si Wade memang bisa ikut nih. Dia selalu bilang kayak, ya dokternya nggak ada hari ini, ya nggak bisa di schedule segala macam. Jadi ada aja tuh alasannya, kata si Wade. Terus habis itu menurut bapak mertuanya, itu tuh gue kaget, gue disuruh pegang, ini nih nendang bayinya. Dan gue ngerasain itu, kata bokap mertuanya, kata mertuanya dan lain-lainnya kayak, bener, pasti pegang, ya bener ada bayi di dalam situ kayak nendang gitu. Jadi si Taylor ini, dia itu bilang sama si Wade, Taylor tuh bener-bener gak mau dilihat badannya sama sekali sama si Wade atau siapapun. Karena dia insecure lah sama si stretch marknya dia. Jadi kalau misalnya mau ganti baju ke kamar mandi apa segala macam, dia tuh gak mau si Wade tuh lihat katanya. Makanya mereka tuh kayak udah berapa bulan tidak berhubungan suami istri, walaupun mereka bukan suami istri ya, belum suami istri kalau misalnya di sana. Nah terus abis itu posisinya di situ Wade kayak yaudah percaya aja mungkin dia insecure gitu. Abis itu di usia kehamilannya si Taylor yang 6 bulan, dia nyewa fotografer untuk maternity, foto-fotonya tuh kayak gini. Kalau kalian ngeh, tadi Stephanie tuh bener-bener kepo banget sama si Taylor. Kayak lu bohong apa enggak sih? Nah akhirnya dia ngulik-ngulik lah di FB dan segala macamnya. Ketemulah akun si Kenzie, bestinya si Taylor. Nanya lah dia sama si Kenzie. Kenzie, ini si Taylor ini lagi hamil, ini bener gak sih? Gak bisa. Si Taylor itu udah gak bisa hamil lagi. Karena si Taylor itu udah histerektomi, katanya gitu. Nah berarti udah bener dong semuanya. Jadi ternyata foto USG, terus abis itu yang kertas gender reveal tadi itu semuanya bohong. Itu udah bisa dipastiin karena ini temennya aja yang ngomong tuh bener-bener temen deket sampai akhirnya tuh ngejauh karena takut. Akhirnya Stephanie ini ngomong sama nyokapnya Wade kayak, si Taylor nih nggak hamil, ternyata dia bohong, dia udah histerektomi. Gue tahu dari bestinya segala macam. Nah nyokapnya Wade tuh kayak, gue udah tahu deh gitu kan, udah curiga dari awal gitu. Terus abis itu apakah mereka langsung ngomong sama si Wade? Enggak. Jadi kenapa nyokapnya Stephanie dan semuanya tuh nggak langsung ngomong masalah hamil palsunya si Taylor ini? Karena mereka ngerasa kayak, aduh gue belum punya bukti kuat, baru dapat bukti dari si siapa ya? Dari si Kenzie doang, gue takutnya juga Kenzie bohong gitu. Abis itu, si Stephanie ini kayak bener-bener udah kesal banget kali ya. Dia langsung bilang sama Taylor, ngechat, Taylor lu bohong, lu gak hamil, lu gak bisa hamil lagi. Enggak, itu nyokap gue tuh pasti ngebayar orang biar bilangnya tuh gue udah gak bisa hamil lagi. Nyokap gue tuh benci sama gue segala macam, dia tuh udah gila, katanya gitu. Nah, si Stephanie ini ketemu sama orang yang kenal sama bibinya si Taylor. Abis itu, si orang yang tadi ditemuin sama Stephanie ini ngasih nomor bibinya, terus abis itu bibinya ngubungin ke nyokapnya Taylor biar si Stephanie sama Taylor nih teleponan. Tiba-tiba pas Stephanie nelfon nyokapnya cuma ngomong gini, gue udah lama nih nunggu lo nelfon kayak gini, katanya gitu. Kayak, wah nyokapnya kok kayak tahu semua ya. Nah di situ nyokapnya konfirmasi ke Stephanie, katanya bahwa si Taylor ini benar-benar udah gak bisa hamil lagi, udah histerektomi dan itu ternyata benar. Terus abis itu kita nggak punya warisan, kita nggak punya yang si minyak tadi, enggak, katanya. Kita keluarga biasa, wow. Terus emaknya bilang, Taylor tuh memang selalu bohong kayak gini, ini tuh bukan pertama kalinya. Jadi Taylor tuh bener-bener, ya dia bohong terus, emang kerjaannya bohong mulu. Dan itu tuh bukan sama si keluarganya Wade yang pertama, itu ternyata dari sebelum-sebelumnya tuh udah. Jadi ternyata si Taylor ini tidak punya hak asuh terhadap dua anaknya. Dan nyokapnya ini kalau misalnya mau bilang tentang kebenaran, nyokapnya takut karena dia pernah diancam kalau misalnya ngomong masalah kebenaran ini, cucunya tuh bakal diapa-apain sama si Taylornya ini. Nah, makanya kalau misalnya kalian ngeh, si
Taylor nih kok anaknya nggak ada dari awal, nggak gue ceritain. Ya itu, ternyata memang pertama dia tidak punya hak asuh, terus abis itu anak-anaknya ini di nyokapnya. Nah setelah dari situ orang-orang, keluarga, ya pokoknya teman-teman terdekatnya itu ngasih tahu sama si Wade kayak si Taylor nih bohong masalah kehamilannya, dia ini tukang bohong apa segala macam. Tapi nggak tahu kenapa si Wade ini lebih percaya sama Taylor, jadi ngabain nih omongan tetangga, saudara, dan teman-temannya. Nah terus tiba-tiba orang properti ditelepon sama si Taylor, katanya di situ posisinya si Taylor tuh nangis-nangis, intinya kayak nyokap gue ngancurin semuanya nih, parah banget, sampai bank gue rincian dan segala macamnya itu diganti pakai nama dia, jadi gue nggak bisa dapat duit ini, jadi gue harus ngebatalin pembelian peternakan gue tadi, katanya gitu. Nah jadi di waktu yang bersamaan kliennya si Taylor yang Regan tadi itu tuh ternyata hamil juga. Nah jadi si Taylor ini sama Regan ini jadi deket semenjak yang si Regan tadi nyewa si Taylor untuk jadi fotografi. Jadi mereka kayak suka jalan bareng, ngobrol, terus habis itu. Jadi mereka tuh katanya makin deket dan itu juga dikonfirmasi sama nyokapnya si Regan. Nah di bulan September 2020 itu tuh harusnya si Taylor itu udah lahiran. Tapi kok nggak lahiran juga nih, udah lama banget. Terus habis itu karena si orang-orang yang udah tahu si Taylor itu bohong, mereka tuh cuma kayak nungguin, lu paling nanti bilangnya keguguran atau kayak nanti ngambil anak adopsi. Jadi tuh mereka tuh kayak udah ngira-ngira gitu. Jadi menurut si Wade, apa sih yang bikin si Taylor ini lahirannya kok ketunda? Jadi katanya pertama si Taylor bilang katanya ya bayinya kekecilan lah. Terus abis itu dia makannya nggak bener. Jadi si Taylor ini bener-bener banyak banget alasannya, bener-bener kacau banget-bangetan. Nah di tanggal 5 Oktober 2020 itu tuh udah 13 hari telat lahiran. Harusnya lahiran 13 hari lalu dong gitu kan. Belum lahiran juga nih. Tiba-tiba pada pagi itu si Taylor itu ngebangunin si Wade, katanya rumah yang mereka tempatin itu kebakaran. Panik segala macam. Si Wade katanya langsung ngambil selang, langsung madamin itu segala macam. Posisinya hari itu mereka harus ke rumah sakit untuk lahiran. Nah terus kan mau lahiran tuh ya, mau ke rumah sakit gitu kan. Itu di jam 7 pagi lah segala macam. Terus habis itu Taylor bilang, wah gue nggak bisa nih ke sana nih, ke rumah sakit karena ada ancaman bom, katanya gitu. Kok tiba-tiba ancaman bom sih, tahu dari mana gitu kan. Jadi ternyata si Taylor ini nelfon 911, dia bilang katanya ada yang nelfon bahwa akan ada ancaman bom di rumah sakit tempat dia bakalan lahiran itu. Akhirnya polisi bikin kayak klarifikasi dan segala macam, terus habis itu si rumah sakit juga didatengin sama polisi banyak banget karena ada ancaman bom itu. Nah terus bomnya ada? Nggak ada. Itu laporan palsunya si Taylor doang. Sampai polisi tuh udah bikin kayak pernyataan gitu, kayak ada ancaman bom di rumah sakit ini dan segala macam. Bomnya nggak ada. Itu semua tuh cuma dibikin sama si Taylor ini. Di tanggal 7 Oktober 2020, si Taylor ini karena dia dekat banget sama Regan, dia mainlah ke rumah Regan, terus habis itu menurut pengakuan suaminya si Regan, katanya sempet ngobrol-ngobrol juga, ngomongin bayi, ngomongin kehamilan, sama sempat ngeliatin baby crib-nya si Regan, katanya gitu. Ngobrol-ngobrol lah pokoknya gitu sambil katanya ini masih simpang siur menurut gue sih. Katanya di situ tuh posisinya sempat kayak ngebawain si Regan tuh kayak perlengkapan bayi lah. Di tanggal 9 Oktober 2020 harusnya si Taylor ini lahiran. Cuma si Wade ini lagi-lagi nggak bisa nganter lagi karena dia ini harus nganterin pesanan babi hutan ke temennya namanya Scott. Dan itu kayak yaudah deh kata Taylor, gue ke rumah sakit duluan, lo anterin dulu ini babi hutan, baru nanti lo nyusul, katanya gitu. Jadi gini, jarak si rumahnya si Wade ini untuk dia nganter babi hutan itu tuh sekitar 4-5 jaman menurut si Wade. Akhirnya misal lah ya, si Wade nganter babi hutan dulu, terus abis itu si Taylor dia pergi ke rumah sakit untuk lahiran kan. Nah, si Wade nyampe lah tempat yang buat dia nganter babi hutan pesanan itu kan. Temennya kaget, kok lu bawa babi hutan buat apaan? Lah, lu pesan babi hutan katanya ke gua, katanya. Ini chatnya? Enggak, itu bukan chat gua, itu bukan nomor gua. Lah, lagi-lagi yang gua yakini itu adalah si Taylor. Jadi semua nih akal-akalannya si Taylor. Jadi suaminya Regan itu namanya Homer. Homer itu lagi kerja, terus habis itu dia nelfon nyokapnya si Regan. Kayak gini, Bu, si Regan, lu teleponan nggak sama dia pagi nih? Soalnya kok gua telepon nggak jawab ya, nggak ngangkat. Boleh tolong lu cek nggak ya? Dia panik lah ya, namanya juga bini lagi bunting gitu kan. Habis itu nyokapnya bilang, oh yaudah, coba nanti gue cek ya gitu. Akhirnya nyokapnya si Regan nelfon ke bokap tirinya Regan, bilang katanya, coba tolongin deh cek si Regan, katanya gitu. Nah gue mau ngecek cucu gue dulu. Jadi Regan tuh punya anak 1. Nah anaknya itu udah umur 3 tahunan dan itu ada di penitipan biasanya. Akhirnya bokapnya si Regan OTW ke rumah Regan, tapi belum sampai malah. Itu nyokapnya si Regan panik telepon bokapnya lagi.
cucu kita nggak ada di penitipan. Coba cek, oke, gue cek sekarang. Akhirnya bokapnya bener-bener langsung OTW banget ke rumahnya si Regan. Jadi mungkin posisi bokapnya Regan ini agak jauh kali dari lokasi apa gimana, gue nggak paham. Karena yang nyampe di lokasi, di rumahnya Regan, itu nyokapnya Regan duluan. Dan pas nyampe, nyokapnya tuh agak kaget, kok ini garasi kebuka ya? Sementara garasi nih nggak pernah kebuka, katanya. Nyokapnya masuk, terus habis itu teriak manggilin si Regan kan, Regan gitu. Kok nggak ada jawaban, masuklah. Kok pintu kebuka ya? Aneh, katanya gitu. Dan di situ, tiba-tiba nyokapnya Regan nelfon 911. New Boston 911, what's your emergency? Ma'am. Ma'am. Help me, my daughter's been murdered. Okay, where are you located at? In New Boston? Yeah. What happened? I don't know. Somebody got in her house. She's dead. Dan di situ polisi udah datang, tim medis udah datang, terus habis itu nyokap Regan panik, bilang katanya tolong dicek karena ini anak gue ini lagi hamil, bayinya gimana, dianya gimana, segala macam. Dan akhirnya polisi bilang ini harus dibalikin nih posisinya Regan untuk dilihat bayinya masih ada apa enggak. Ternyata di situ bayi Regan udah nggak ada dari perutnya. Because there's an awful lot of blood everywhere. Only way we can know that is to get the law over. Okay. There's no baby in there. No. No baby in there. Ternyata di situ Regan perutnya dibelek, jadi kayak sesar gitu, anaknya juga nggak ada, Regan-nya juga udah nggak bernyawa di situ, dan Regan dapat tusukan yang benar-benar parah banget, dan di situ ada kelihatan tanda-tanda bahwa si Regan ini benar-benar ngelawan waktu dia mau dihabisi nyawanya. Terus kalau misalnya lo tanya, anaknya Regan mana nih yang umur 3 tahun tadi? Ada, anaknya ada di kamar, dan mungkin anaknya ini menyaksikan pembunuhan si nyokapnya ini ya, karena posisinya dia tuh ketakutan banget. Jadi pas ada tetangganya nyokapnya datang, itu anaknya pas dibuka pintu katanya langsung kayak tutupan, tapi pas dilihat oh dikenal, dia langsung lari ke si pelukan si bapak itu, si tetangganya lah ya pokoknya. Jadi kenapa polisi bisa tahu bahwa Taylor ini pembunuh si Regan? Karena di hari yang sama, di jam yang sama mungkin ya, itu tuh ada 2 laporan yang masuk. Jadi pertama yang tadi si Taylor nelfon 911 bahwa dia bawa bayi, yang kedua itu ada laporan bahwa ada ibu yang dibunuh lagi hamil gitu, anaknya tuh udah nggak ada. Nah jadi masuk akal, paham nggak? Jadi ini menurut gue bener-bener gila banget sih. Karena di situ Taylor tuh bawa pisau bedah, dia bener-bener masuk, terus habis itu dia belek perutnya si Regan, itu buat ambil anaknya, buat diakuin jadi anaknya dia. Makanya tadi yang di awal gue bilang, dia bawa bayi masih ada plasenta, masih ada si tali pusarnya, itu ternyata dia habis ngebelek, ngebunuh si Regan. Jadi si Taylor dimintain keterangan sama polisi, terus habis itu orang-orang di rumah sakit, dia bener-bener dikerubunin banget di rumah sakit itu. Bener-bener dicecer, ditanya, itu bener anak lo? Iya anak gue habis lahiran di jalan segala macam. Dia tetap mempertahankan kebohongannya dia. Sampai dokter tuh sebenarnya udah muak banget nih kayaknya ya. Karena kan dokter bisa tahu ya, orang tuh yang mana yang lahiran, mana yang enggak nih kelihatan gitu kan. Dokter masuk terus habis itu oke kita cek ya. Enggak, kata dokternya. Dia nggak lahiran, dia nggak hamil, kata dokternya gitu. Jadi bukti-bukti di persidangan, pertama si Taylor ini beli perut palsu untuk memasukkan si kehamilannya itu. Yang kedua, USG-nya itu dibeli. Jadi gue nggak paham, ada situs gitu di sana, lo bisa beli USG, terus abis itu namanya dan jenis kelamin segala macam. Terus abis itu semuanya itu yang diomongin palsu. Terus abis itu pas dicek sama polisi, lo tahu apa? Si Wade ini kan rumahnya harus digeledah, dan ternyata rumahnya ini tuh udah ada barang-barang bayi dan segala macam, mereka tuh udah beli. Jadi benar-benar kebohongannya itu benar-benar sampai dalam banget, dan menurut gue kayak wajar si Wade nih percaya. Jadi setelah ini semua si Taylor ini kayak buktinya udah ada, terus habis itu persidangan, terus habis itu udah penggeledahan juga di rumahnya si Wade. Si Taylor ini dijatuhi hukuman mati, dan Taylor itu adalah perempuan ke-7 di Texas yang dijatuhi hukuman mati. Nah gue gak tahu menurut pendapat kalian seperti apa, cuma menurut pendapat gue adalah si Taylor ini adalah bentuk ekstrim dari orang NPD yang bener-bener butuh validasi banget, karena semua kebohongannya dia itu dia kayak di ACC aja sama orang-orang, kayak oh ya udah bohong deh, didiemin deh gitu. Karena menurut gue kayaknya orang yang kalau misalnya udah bohong kayaknya harus diginiin, enggak lu bohong, enggak gue tau, kayaknya harus digituin. Karena kalau misalnya dimaklumin terus, itu kayaknya amit-amit ya bisa jadi kayak Taylor menurut gue.
Gue nggak tahu si Wade ini menurut gue dia harusnya itu ngedengerin omongan orang-orang sekitarnya. Karena gue tahu orang kalau misalnya udah cinta tuh pasti bego gitu kan. Cuma gue tuh nggak tahu juga nih apakah Wade ini karena ngerasa ada seseorang yang bisa mewujudkan mimpinya dia punya si peternakan itu, makanya dia kayak oh ya udah deh, ayo nggak apa-apa. Atau memang ini orang karena cinta bebel aja bagaimana, gue nggak paham sih. Dan menurut gue juga kayaknya si Wade ini harusnya ada sedikit perasaan kepo ketika dia nggak bisa ngelihat perut si Taylor lah. Atau kayak apalah segala macem gitu. Kayak ini orang tuh bener-bener udah dibilangin kanan kiri, dia tetap enggak kok, enggak. Terus kayak iya ini enggak, itu nyokapnya udah bilang kalau dia nggak punya duit. Dia tuh kayak enggak kok, itu nyokapnya aja yang gila, Taylor udah bilang sama gue. Jadi dia tuh kayak menerima semua kebohongannya si Taylor aja gitu. Jadi menurut gue si Wade ini adalah orang pertama yang harus menepis kebohongannya si Taylor agar si Taylor ini tidak bertindak jauh sebenarnya. Kalau misalnya si Wade ini bisa ngedengerin keluarganya dan teman-temannya. Cuma balik lagi, bebelkah atau memang ada motif lainnya ke si Taylor? Menurut gue selama gue cari tahu kasus-kasus kayak gini, ini kasus yang paling parah karena kayak orang mana yang tega ngebelek perut orang hamil, abis itu anaknya tuh diakuin jadi anak dia, kayak gila. Oke, kalau misalnya kalian punya cerita-cerita yang mau gue rangkumin, abis itu gue ceritain sama kalian bisa komen di bawah. Tapi jangan lupa subscribe, like, sama share juga. Terus abis itu sampai ketemu juga di episode selanjutnya. Bye-bye.